Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Kinkin, semua teman-teman. Kami dari bab 11 ingin mempresentasikan materi dari statistika komunikasi dari Gibson bab 11. Sebelum itu, perkenalkan diri. Nama saya Kaliran Muharam dengan NIM 1410625 Perkenalkan, nama saya Raden Roro Kinanti Hemas Tias dengan NIM 14106250338. Statistika non parametrik itu apa sih teman-teman? Jadi statistika non parametrik itu bagian dari statistika inferensia, tapi bedanya dia nggak peduli sama nilai parameter populasi tertentu. Jadi metode ini cocok dipakai buat data yang distribusinya nggak bisa diasumsikan normal. Biasanya data yang dipakai juga berskala nominal atau ordinal. Tes non-parametrik itu dipakai kalau asumsi pada uji parametrik nggak ketemu. Misalnya uji parametrik biasanya butuh sampel acak dari populasi normal. Kalau syarat itu terpenuhi atau penyimpangannya hanya sedikit, uji parametrik masih bisa digunakan. Tapi kalau misalnya jauh dari normal, uji non-parametrik jadi pilihan yang lebih pas. Oke, lanjut kita ke bagian Q kuadrat untuk uji kebebasan dua variabel kategori. Nah, bagian ini kita bahas apa sih? Yaitu bagian ini kita ngebahas tentang hubungan antar variabel yang berskala minimal nominal. Seperti yang sudah diketahui, skala nominal hanya memungkinkan kita untuk mengelompokkan hasil pengamatan ke dalam beberapa kategori. Uji Q kuadrat digunakan untuk mengetahui apakah variabel kategori ini memiliki hubungan yang independen atau tidak. Uji ini dilakukan dengan membandingkan hasil pengamatan dengan frekuensi yang diharapkan. Jika dua variabel kategori independen, maka kemungkinan terjadinya gabungan kedua peristiwa tersebut sama dengan hasil perkalian kemungkinan terjadinya masing-masing peristiwa tersebut. Oke, frekuensi observasi dan frekuensi harapan. Frekuensi observasi adalah angka-angka yang didapatkan dari hasil pengamatan atau penelitian, sedangkan frekuensi harapan merupakan jumlah kemunculan yang diprediksi akan terjadi bila dua variabel yang diteliti bersifat bebas. Jika frekuensi hasil pengamatan sama dengan frekuensi harapan, maka kedua variabel dianggap independen. Sebaliknya, apabila frekuensi observasi menyimpang cukup jauh dari frekuensi harapan, berarti kedua variabel tidak saling bebas. Tingkat kesesuaian antara keduanya inilah yang kemudian diuji melalui pengujian hipotesis. Nah, lanjut ke pengujian hipotesis. Apa sih itu hipotesis? Yaitu sebuah pernyataan yang masih bersifat sementara dan belum terkonfirmasi kebenarannya, yang perlu melalui proses pengujian. Dalam penelitian, hipotesis dibagi menjadi dua jenis, yaitu hipotesis penelitian atau hipotesis kerja atau statistik. Seorang peneliti memerlukan hipotesis agar dapat menyusun rencana dan langkah-langkah dalam penelitian yang dilakukan. Hipotesis mencerminkan suatu hal yang dianggap benar secara sementara dan menjadi dasar serta panduan yang dalam menganalisis data. Nah, lanjut kita ke rumus hipotesis. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa HO itu artinya kedua variabel tidak ada hubungan atau bebas atau satu sama lain. Lalu H kedua, variabel tidak bebas atau saling mempengaruhi. Nah, lalu yang B adalah statistik uji yang sesuai. Dalam hal ini, frekuensi observasi yaitu sama dengan FO. Lalu ada FE yaitu frekuensi harapan dihitung dengan rumus untuk rumus di statistik uji yang sesuai yaitu sama dengan total baris dikali total kolom dibagi total nilai pengamatan.
Lanjut ke rumus yang C-nya itu ada nilai kritis C 2 alpha V. Nah, V itu apa? V itu adalah B min 1 dikali K min 1. Nah, B itu sama dengan jumlah baris, K itu sama dengan jumlah kolom, lalu ada yang D yaitu tolak HO bila C sama dengan A2 lebih besar daripada nilai C. Setelah diketahui bahwa tidak atau adanya hubungan antara dua variabel, koefisien kontingensi dapat menilai perhitungan ukuran keeratan hubungan kedua variabel. Dengan rumus berikut adalah rumus untuk mencari koefisien dari kontingensi. Semakin erat hubungan kedua variabel kategori menjadi perhatian, semakin besar nilai kontingensinya. Hanya saja, dalam koefisien kontingensi, hasilnya selalu positif, sehingga arah hubungan dapat ditentukan bila melihat kecenderungan pergerakan kedua variabel, apakah searah atau berlawanan. Lanjut ke koefisien korelasasi Spearman. Koefisien korelasasi Spearman digunakan untuk mengukur tingkat hubungan antara dua variabel yang memiliki skala pengukuran paling sedikit ordinal. Dalam perhitungan korelasi person, data observasi yang digunakan adalah data yang terdistribusi normal, sedangkan pada korelasi Spearman yang digunakan adalah data dalam bentuk peringkat. Nah, rumusnya itu apa? Nah, rumusnya itu ya yang saya lihat ada D. Nah, D itu adalah selisih ranking tiap pengamatan. Jadi saat sudah melakukan perankingan, maka hasil rankingan itu harus dikurangin. Nah, lalu ada yang N itu sama dengan banyaknya pengamatan. Lalu ada uji tanda peringkat Wilks-Shorter. Uji ini digunakan bila ingin menguji rata-rata secara non-parametrik. Pengujian bisa digunakan untuk menguji rata-rata satu populasi atau uji rata-rata dua populasi data berpasangan. Padanannya pada uji parametrik adalah uji T-hipotesis pengujian. Uji Human-Whitney. Uji ini dapat mengetahui perbedaan ukuran pemusatan antara dua populasi. Padanannya uji parametrik adalah uji selisih dua rata-rata populasi. Untuk uji Human-Whitney itu ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Yang pertama itu hitung ranking gabungan kedua populasi. Yang pertama itu gabungan data dari kedua kelompok, urutkan data dari yang terkecil ke terbesar. Kemudian beri peringkat atau ranking jika ada nilai yang sama. Jika ada nilai yang sama, gunakan rata-rata ranking. Kedua, itu hitung R1 dan R2. R1 itu adalah jumlah ranking dari kelompok pertama, sedangkan R2 adalah jumlah ranking dari kelompok kedua. Ketiga, itu hitung U1 dan U2. Pilih nilai U yang lebih kecil dari U1 atau U2 dengan rumus yang sudah ada di PPT. Lalu langkah terakhir itu bandingkan dengan tabel U. Pertama, cari nilai kritis U pada tabel Mann-Whitney berdasarkan N1 dan N2. Jika U hitungan 2 kurang dari U tabel, maka tolak HO-nya artinya ada perbedaan signifikan antara kedua kelompok. Jika U hitung lebih besar dari U tabel, gagal tolak HO. Tidak cukup bukti ada perbedaan. Selanjutnya ada uji Kruskal-Wallis. Apa sih uji Kruskal-Wallis? Uji Kruskal-Wallis adalah uji non-parametrik yang digunakan apabila kita ingin membandingkan ukuran pemusatan lebih dari dua populasi. Padannya dengan uji parametrik adalah ANOVA satu arah. Nah, uji Kruskal-Wallis ini juga salah satu metode uji statistik non-parametrik yang digunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok variabel independen dan
dan variabel dependen. Selanjutnya seperti yang pada rumus di PPT, nah itu tuh dimana N sama dengan total pengamatan, T sama dengan total peringkat populasi ke J, N banyaknya sampel populasi ke J. Nah, uji Kruskal-Wallis ini bisa dilakukan yang pertama, gabungkan semua data dari setiap kelompok. Yang kedua, hitung jumlah ranking setiap kelompok. Kemudian, hitung menggunakan rumus. Dan yang keempat, setelah selesai dibandingkan dengan nilai H dengan nilai kritis dari C² X pangkat 2 dengan derajat kebebasan DF sama dengan K min 1, K sama dengan jumlah kelompok. Yang terakhir ada keputusan jika H hitung X2 tabel tolak HO ada perbedaan signifikan kelompok, jika H hitung sama dengan X pangkat 2 tabel gagal tolak HI tidak ada perbedaan signifikan antar kelompok. Selanjutnya ada uji Friedman. Uji Friedman biasanya digunakan untuk menguji apakah ukuran pemusatan lebih dari dua populasi, analog dengan ANOVA dua arah ketika asumsi normalitas tidak terpenuhi para uji parametrik. Peneliti dianjurkan menggunakan uji ini jika data berbentuk ordinal dan desain penelitian menggunakan repeat measures. Nah, rumusnya seperti yang pada di PPT, frekuensi sama dengan 12 per B titik K plus 1 sigma T pangkat 2 min 3B K plus 1, yang dimana B banyaknya blok, K banyaknya populasi, TJ sama dengan jumlah ranking populasi ke J. Nah, uji Friedman ini yang pertama beri ranking atau peringkat pada tiap-tiap blok atau per blok. Yang kedua, kemudian hitung frekuensi dengan rumus. Yang ketiga, tolak HO bila frekuensi X pangkat 2 V sama dengan K min 1, K sama dengan banyaknya populasi. Dan yang terakhir ada uji Cohran. Statistik uji Cohran biasanya digunakan untuk data dengan skala pengukuran nominal atau data yang berbentuk kategori dengan dua kemungkinan dikotomi. Misalnya, hanya terdapat merespon ya atau tidak. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan di antara beberapa variabel. Kemudian rumusnya seperti yang pada di PPT, yang artinya K sebanyaknya variabel, R jumlah baris jawabannya, CJ sama dengan jumlah kolom jawabannya. Nah, hipotesisnya itu HO proporsi keberhasilan ya atau selesai sama untuk setiap kelompok. H1 ada minimal satu kelompok dengan proporsi berbeda. Nah, rumusnya uji Cohran yang pertama itu statistik Q dengan rumus seperti yang pada di PPT, yang kemudian nomor 2 tolak HO bila Q X pangkat 2 V sama dengan K dikurang 1. Oke, kita masuk ke soal latihan bab 11 dan jawabannya. Untuk soal yang pertama, yaitu sebutkan perbedaan statistika parametrik dan statistika non-parametrik. Jadi perbedaan dari kedua hal itu, yang pertama itu statistika parametrik itu mengasumsi distribusi tertentu namun biasanya normal. Yang kedua, efektif untuk sampel berukuran besar dan memiliki hasil yang akurat jika asumsi terpenuhi. Lalu ketiga, digunakan pada data kuantitatif, interval, dan rasio dengan contoh uji ANOVA, uji regresi linear. Sedangkan statistika non-parametrik itu lebih fleksibel dan cocok untuk sampel kecil. Kedua, tidak memerlukan asumsi distribusi tertentu. Lalu cocok untuk data ordinal, nominal, atau data kuantitatif yang tidak normal. Contohnya, contoh uji itu ada Mann-Whitney, Wilcoxon, Friedman, Kruskal-Wallis. Lalu ada nomor 2 dengan soal hitunglah nilai X pangkat 2 hitung pengujian kebebasan pada sampel acak tabel di bawah ini. Buat HO dan HA-nya. Kategori 1, kategori 2. Itu ada AB sama CD dengan 20, 61, 40, 59. Langkah pertama yaitu menotalkan setiap baris dan setiap kolom terlebih dahulu, lalu menggunakan rumus frekuensi harapan total kolom kali total baris per total nilai penguatan. Pertama itu cari frekuensi harapan A ke C, lalu ke A ke D, B ke C, B ke D. Kemudian baru hitung X2, hitungnya X pangkat 2 hitung.
dengan rumus sigma frekuensi observasi kurang frekuensi harapan pangkat 2 lalu per frekuensi harapan. Itu sudah dihitung lalu hasilnya 4,94 dengan X pangkat 2 krisisnya 3,841. Jadi keputusannya X2 hitung yang 4,94 itu karena lebih besar dari X2 krisisnya, maka HO ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa kategori 1 berhubungan dengan kategori 2. Oke, lanjut nomor 3 itu dengan soalnya begini. Hotel horizontal mempunyai kamar dengan tingkat harga rendah, sedang, dan tinggi. Pemilik mengiklankan bahwa pelayanan sangat memuaskan untuk semua kamar. Untuk menguji pendapat tersebut, dilakukan penelitian pada penghuni hotel. Hasil disajikan pada tabel berikut. Ujilah dengan alfa 0,01. Apakah ada hubungan antara kualitas layanan dengan harga kamar? Dan sudah ada tabelnya. Oke, jawabannya pertama, menotalkan sama seperti sebelumnya, menotalkan setiap baris dan setiap kolom lalu menggunakan rumus frekuensi harapan. Total baris kali total kolom per total nilai tengah. Lalu hitung satu-satu dari frekuensi harapan dari 1 sampai ke 9. Nomor 4, itu manajer pemasaran pasta gigi Jordan ingin mengetahui apakah proporsi konsumen yang menyukai produknya sama untuk wanita dewasa, pria dewasa, dan anak-anak. Data mengenai pendapat konsumen dikumpulkan sesuai dengan tujuan penelitian sebagaimana tersaji pada tabel berikut. Ujilah dengan total alfa 0,05. Apakah proporsi yang menyukai Jordan sama untuk setiap kategorinya? Jawabannya, kita bisa menggunakan langkah pertama, yaitu mengkategorikan HA-nya dan HO-nya. HA-nya itu proporsi yang menyukai Jordan tidak sama untuk setiap produk. HO-nya proporsi yang menyukai Jordan sama untuk tiap kategori. Langkah keduanya, mencari frekuensi harapannya di setiap kolomnya. Setelah nilai frekuensi harapan dihitung dan ditetapkan dalam tabel dengan X sama dengan 0,05 akan dihitung X pangkat 2-nya. X pangkat 2-nya itu menggunakan rumus F frekuensi observasi kurang frekuensi harapan pangkat 2 per frekuensi harapan. Itu dapat setelah melalui penjumlahan dan lalu hasilnya 6,857. Langkah ketiga, mencari DF-nya. DF-nya itu dengan rumus kali kolom baris kurang 1 kali kolom kurang 1. 2, jadi tadi baris ada 2 kurang 1 itu 1, lalu kolomnya tadi ada 3 kurang 1 yaitu 2 kali 1 sama dengan 2. Nilai X pangkat 2 DF sama dengan X pangkat 2 0,05, 2 sama dengan 5,991. Angka terakhir keputusannya itu ternyata 6,857 lebih besar daripada 5,991. Maka NA ditolak. Jadi tidak sama. Jadi kesimpulannya itu tidak sama untuk setiap kategorinya. Nah,
Sekarang ada soal nomor 5, yang dimana soalnya sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah ada perbedaan proporsi pekerja wanita pada 4 supermarket. Hasil penelitiannya, seperti yang pada tabel di atas, ada supermarket Hero, Matahari, Cahaya, Robinson. Nah, ditanya, ujilah dengan alpha sama dengan 0,05, apakah presentasi karyawati sama dengan keempat supermarket? Jawabannya, pertama kita buat hipotesisnya dulu, yang dimana H0 sama dengan proporsi pekerja waktu sama pada keempat supermarket. Yang kedua, H1 sama dengan ada perbedaan proporsi pekerja wanita pada keempat supermarket. Selanjutnya kita menulis alpha sama dengan 5% sama dengan 0,05. Selanjutnya kita membuat tabel seperti yang pada di contoh soal. Selanjutnya kita membuat tabel yang dimana supermarket Hero, Matahari, Cahaya, Robinson total, ada wanita, P total, frekuensi harapan, dan X pangkat 2. Selanjutnya wanita ada di Hero, wanita ada 44, prianya 36. Selanjutnya seperti yang pada kayak di soal di PPT, di mana totalnya wanita ada 240, total pria ada 160, selanjutnya totalnya jadi 400. Kemudian derajat kebebasan DK sama dengan R dikurang 1, C dikurang 1 sama dengan 4 dikurang 1, 2 dikurang 1 sama dengan 3 dikali 1 sama dengan 3. Selanjutnya nilai kritisnya X pangkat 2 dengan DK sama dengan 3 dan alpha sama dengan 0,05 adalah 7,815. Keputusannya sama dengan karena X pangkat 2 sama dengan 2916, 7815 gagal tolak HO. Kesimpulannya, tidak ada perbedaan proporsi pekerja wanita yang signifikan pada keempat supermarket. Selanjutnya soal ke-6 yang manajer sumber daya manusia atau perusahaan ingin mengetahui apakah waktu yang digunakan peserta tes calon karyawan untuk menyelesaikan ujian menyebar mengikuti distribusi normal. Diambil sampel 225 orang peserta tes, kemudian dicatat waktu yang digunakan untuk menyelesaikan tes. Hasilnya disajikan pada tabel distribusi frekuensi berikut. Ada waktu, menit, dan jumlah peserta. Ujilah dengan alpha 0,05 apakah waktu menyelesaikan tes menyebar normal. Nah, yang pertama kita melakukan hipotesisnya dulu. H0 sama dengan waktu menyelesaikan tes menyebar normal. H1 sama dengan waktu menyelesaikan tes tidak menyebar normal. Selanjutnya kita membuat tabel frekuensi, waktu, menit, nilai tengah, jumlah peserta, dan yang lainnya. Selanjutnya menentukan mean-nya. Mean sama dengan sigma plus sama dengan 7192 per 225 sama dengan 31.964, kemudian dibulatkan menjadi 32. Kemudian varians sama dengan sigma plus sama dengan 6176 per 225 dikurang 1, 6176 per 224 sama dengan 27.571. Kemudian standar deviasinya pangkat 27.571 sama dengan 5.251. Kemudian kita membuat tabel seperti yang pada di PPT. Kita membuat tabel probability, waktu, menit, jumlah batas waktu peserta, dan yang lainnya. Selanjutnya menentukan derajat kebebasan. DK sama dengan K dikurang 1 sama dikurang M sama dengan 7 dikurang 1 dikurang 2 sama dengan 4. Kemudian nilai kritisnya X pangkat 2 dengan DK sama dengan 4 dan alpha sama dengan 0,05 adalah 9188. Keputusannya karena X pangkat 2 11,99 lebih besar 9.488 tolak H0. Kesimpulannya waktu menyelesaikan tes tidak menyebar normal. Selanjutnya ada soal 7. Dua jenis baju renang yaitu desain A dan B dinilai keindahannya oleh pakar yang kompeten. Hasil penilaian sebagai berikut, skala 0 sampai dengan 100. Model A 86, 90, 77, 81, 86, dan 95. Kemudian model B 67, 72, 60, 59, 78, dan 89. Ujilah alpha 0,5. Adakah perbedaan keindahan keduanya? Jawabannya, hipotesis H0 tidak ada perbedaan keindahan antara model A dan B. H1 ada perbedaan keindahan antara model A dan B. Kemudian model A dan B itu diurutkan. Yang pertama 59, 60, 67, 72, 77, 78, 81, 86, 86, 89, 90, 95. Kemudian peringkatnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,5, 8,5, 10, 11, dan 12. Kemudian model A
sama dengan 8,5 ditambah 11 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 8,5 ditambah 12 sama dengan 52. Kemudian model B, 3 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 1 ditambah 6 ditambah 10 sama dengan 26. Kemudian kita menentukan statistik minimum A. Rumus sama dengan minimum A menggunakan rumus. Kemudian minimum A sama dengan 6 kali 6 sama ditambah 6 di pangkat 2 ditambah 1 per 2 sama dikurang 52. Kemudian hasilnya 36 ditambah 21 dikurang 52 sama dengan 5. Kemudian statistik minimum B, rumusnya sama seperti yang rumus pada minimum A, yaitu 6 kali 6 ditambah 6 pangkat 2 ditambah 1 per 2 dikurang 26. Minimum B sama dengan 36 ditambah 21 dikurang 26 sama dengan 31. Kemudian nilai kritisnya untuk minimum A sama dengan 6, minimum B sama dengan 6, dan alpha sama dengan 0,05. Nilai kritis 4 adalah 5. Keputusannya karena 4 sama dengan 5 kurang dari 5 tolak HO. Kesimpulannya ada perbedaan keindahan yang signifikan antara model A dan B. Selanjutnya soal ke-8. 4 jenis software yang mempunyai fungsi sama hendak dibandingkan menurut tingkat kemudahan penggunaannya. 6 orang operator komputer ditugaskan memberi penilaian dengan skala 1 sampai 10 sebagai berikut. Di sini ada operator 1 sampai 6, kemudian software A, B, C, D. Ujilah dengan alpha 5%. Adakah perbedaan kemudahan penggunaan? Yang pertama, hipotesisnya H0 tidak ada perbedaan kemudahan penggunaan antara keempat software. H1 ada perbedaan kemudahan penggunaan antara keempat software. Kemudian diurutkan dari operator 1 sampai operator 6 urutan ranknya. Kemudian rank software A 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 1,5 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 2,5 sama dengan 11. Yang B 3 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 3,5 ditambah 3,5 ditambah 2,5 sama dengan 17,5. Kemudian yang C 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 3,5 ditambah 3,5 ditambah 4 sama dengan 23. Yang D 1 ditambah 2 ditambah 1,5 ditambah 2 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 8,5. Kemudian menentukan statistik rumus Friedman-nya, yaitu X pangkat 2 sama dengan 12 per N plus K per 1 K sigma R C pangkat 2 min 3N K per 1. Kemudian A sigma RJ sama dengan R A pangkat 2 RB pangkat 2 ditambah RC pangkat 2 ditambah RP RD pangkat 2, yang dimana sama dengan 11 pangkat 2 ditambah 17,5 pangkat 2 ditambah 23 pangkat 2 ditambah 8,5 pangkat 2 sama dengan 121 ditambah 306,5 ditambah 529 ditambah 72,5 sama dengan 128,5 sama dengan X pangkat 2 sama dengan 12 per 6 kali 4 per 4 ditambah 100 dikali 128,5 dikurang 3 kali 6 dalam kurung 4 tambah 1 sama dengan 12 per 121 dikali 128,5 sama dikurang 90 sama dengan 0,1 ditambah 128,5 dikurang 90 sama dengan 102,85 dikurang 90 sama dengan 12,85. Nah, derajat kebebasannya dk sama dengan k plus dikurang 1 sama dengan 3 dengan alpha sama dengan 0,05. Nilai kritisnya X pangkat 2 dari tabel adalah 7.815. Keputusannya karena X pangkat 2 12,85 lebih dari 7.815 tidak tolak KO. Kesimpulan ada perbedaan kemudahan penggunaan yang signifikan antara software. Oke, lanjut ke soal nomor 9. Itu adalah soalnya akhir-akhir ini ada indikasi bahwa orang lebih menyukai pasar gelap daripada bank untuk penukaran uang. Data berikut adalah sampel acak persentase komisi yang diperoleh setiap transaksi pasar gelap dan bank. Nah, yang kita bisa lihat bahwa di tabel ini kan terpisah. Nah, yang sebelah kiri itu adalah tabel yang bank, sedangkan yang kanan itu adalah tabel pasar gelap. Nah, ini yang tanya adalah diketahui bahwa nilai persentase komisi per transaksi ini tidak bisa dianggap menyebar mengikuti distribusi normal. Ujilah dengan alpha 5%. Apakah ada perbedaan antara komisi antara bank dengan pasar gelap? Nah, di sini kita akan melakukan pentabelan dulu. Kita rank, kita tulis semua tabelnya sesuai urut tabel aja, urut ke kanan. Lalu kita ranking gabungkan antara bank dengan
pasar gelap ini, lalu kita totalkan semuanya. Dan untuk total bagian bank itu yaitu ada 201,5. Nah, dan untuk hasil total ranking gabungan dari pasar gelap yaitu 271. Nah, setelah kita menjumlahkan hasil ranking gabungan, maka kita langsung ke penyelesaiannya. Nah, di sini yang di foto sebelah kanan kita lihat ada N1 917 dan N2 itu 915. Nah, untuk penyelesaiannya kita hitung setiap nilai dari N-nya. FA itu sama dengan 17 kali 15 tambah 17 dalam kurung 17 per 1 bagi 2 dikurang 201,5. Itu hasilnya adalah min 48,5. Kita jumlahkan dengan hasil kalian 17 kali 15 nya sama dengan 176,5. Nah, untuk UB nya itu adalah 17 kali 15 tambah 15 dalam kurung 15 tambah 1 dibagi 2 dikurang 271. Itu hasilnya adalah min 151. Kita jumlahkan dengan 225 sehingga hasilnya 104. Nah, untuk kita bandingkan nilainya, bisa dibilang bahwa kita bisa kesimpulan bahwa ini adalah terima HO. Nah, karena kesimpulan tidak ada perbedaan komisi antar bank dengan pasar gelap. Lanjut nomor 10. Di sini adalah seorang peneliti ingin mengetahui perbedaan current ratio pada 3 jenis industri berikut. Yang kita bisa lihat di sini ada 3 industri, yaitu industri A, B, dan C. Nah, yang ditanya di sini adalah data tersebut tidak berdistribusi normal. Nah, kita beri rekomendasi pada tersebut. Nah, di sini kita harus mentabelkan 3 industri ini sesuainya seperti industri A, industri B, industri C. Nah, setiap industri kita rankingkan sesuai dengan urutan semua industri. Nah, yang kita bisa lihat urutannya itu dimulai dari angka 1,06 itu dari data C. Intinya kita rankingkan terus, semuanya kita rankingkan sesuai urut. Nah, setelah kita rankingkan per table, lalu kita jumlahkan total rankingan setiap industrinya. Kita bisa lihat di sini data A totalnya ada 56 dengan jumlah ranking. Setiap industri itu ada 6. Nah, untuk total rankingan yang B itu 91 dan total yang C itu ada 24. Nah, di sini kita langsung penyelesaian hitungannya menggunakan rumus yang sesuai yang sudah ada di PPT-nya. Rumusnya adalah H sama dengan 12 dibagi N dalam kurung N plus 1 sigma T kuadrat 2 N min per N1 min 3 dalam kurung N plus 1. Nah, kita masukkan angka-angkanya 12 dibagi 18 dalam kurung N plus 1. FYI, untuk nilai N itu adalah nilai total dari nilai semua jumlah rankingannya. Nah, lanjut dalam kurung 53 pangkat 2 per 6 tambah 91 pangkat 2 per 6 ditambah 24 pangkat 2 per 6, lalu kita kurangkan dengan 3 dalam kurung 18 tambah 1. Nah, hasilnya adalah 18 dalam kurung 18 tambah 1 yaitu sama dengan 342. Lalu kita lanjut dalam kurung 53 pangkat 2 itu sama dengan 2809, 91 pangkat 2 itu sama dengan 81, lalu 24 pangkat 2 itu sama dengan 1156 dikurang 57. Itu hasil dari min 3 dalam kurung 18 tambah 1. Nah, hasilnya itu
2041 dikurang 57, hasilnya adalah kita kalikan 12/34 dulu dengan 2041, baru hasilnya adalah 71,61 dikurang 57 sama dengan 14,61. Lanjut ke nomor 11. Manajer SDM suatu perusahaan ingin mengetahui hubungan antar nilai skor pada saat seleksi dengan kinerja karyawan. Dan dari pengamatan diperoleh data berikut. Nah, di sini ada data dari skor seleksi dengan kinerjanya. Nah, yang ditanya adalah ujilah dengan alfa 5%. Apakah ada hubungan antara yang positif skor dengan seleksi dengan kinerja karyawan. Nah, di sini kita akan melakukan penabelan dulu seperti biasa. Variabelnya itu adalah skor yang ada di saat sebelumnya. Lalu kita jangan lupa ngerankingkan skor dengan kinerjanya. Nah, setelah itu kita akan melakukan DI. DI itu yang di slide sebelumnya itu adalah pengurangan. Kita akan mengurangin seperti 6,5 dikurang 5 itu sama dengan 1,5. Lalu habis itu kita ngepangkatkan DI-nya ini. DI-nya kita pangkatkan. Lalu setelah itu kita jumlahkan DI pangkatnya, hasil totalnya adalah 96,5. Lalu di sini 1 dikurang 6 dalam kurung 96,5 dibagi 11 pangkat 3 dikurang 11 sama dengan 579/1320. Jangan lupa dikurangi 1 itu hasil sama dengan 0,57. Lalu kita masukkan rumus kedua, V sama dengan K dikurangin 2. Nah, habis itu ada 11 dikurang 2. Nah, 11 itu adalah jumlah kolom dari tabel yang tadi. Jadi hasilnya sebenarnya 9. Lalu kita RT dalam kurung 0,05 dikali 9 itu sebenarnya 0,618. Nah, kita bandingkan dengan nilai yang pertama dengan nilai yang kedua. Nah, bisa dilihat bahwa hasilnya itu adalah terima dan tolak HO. Karena nilai 0,57 itu lebih kecil daripada 0,618. Nah, kesimpulannya adalah tidak terdapat hubungan yang positif antara skor dengan kinerja. Lanjut ke soal terakhir nomor 12. Rumah sakit Cari Sehat mempunyai 4 kategori kelas ruangan rawat inap, yaitu VIP, kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Ingin diketahui apakah ada hubungan antara ruang kelas rawat inap dengan kualitas pelayanan yang diberikan. Dilakukan pengumpulan data mewajari para pasien mengenai kualitas layanan yang diterima dengan sebagai berikut, yaitu untuk kategori excellent ada 65 10, 5, 10. Nah, untuk kategori baik di setiap kelasnya ada 7, 30, 55, 35, 30. Lalu yang kurang itu adalah 55, 35, 110, dan 60. Nah, yang ditanya adalah ujilah dengan alfa 5%. Apakah ada hubungan antara kasus rawat inap dengan kualitas layanan? Lalu kita akan seperti biasa, kita bikin tabelnya dulu. Lalu setiap baris, setiap kolom kita jumlahkan. Lalu kita masukkan rumusnya. Jadi jumlah kolom dikali jumlah baris dikali FC. Nah, untuk jumlah kolom itu adalah 90, yang kelas excellent. Lalu jumlah baris itu adalah 150 dibagi 500 sama dengan 27. Nah, untuk mendapatkan semua hasil yang di dalam kurung-kurungannya seperti bisa dilihat ada 65 dalam kurung 27. Nah, setiap baris, setiap kolom itu masukkan semua rumus yang sama sampai ke yang terakhir dari kelas 3 kurang, yaitu 60, kurang 52. Nah, lalu untuk kita
penyelesaiannya kita masukkan rumus X mitun sama dengan sigma dalam kurung FO dikurangin FE dibagi FC. Nah, untuk angkanya kita masukkan angka yang sesuai dalam tabel. Yaitu kayak contoh 65 dikurang 27 dalam kurung, semua dalam kurung, lalu hasilnya itu bakal dipangkat 2. Nah, untuk nilai FC-nya itu sama dengan yang di dalam kurungan itu. Lalu kita hitung semuanya, lalu dengan hasilnya yang bisa dilihat di gambar sebelah kanan kita totalkan semuanya, hasilnya adalah 131,74. Nah, untuk titik kritisnya X kuadrat 2 dalam kurung 0,05 itu adalah uji alfanya, lalu kali 6 ini sama dengan 12,59. Keputusannya adalah nilai X hitung sama dengan 131,74 itu lebih besar daripada nilai 12,9. Maka keputusannya adalah tolak HO. Nah, untuk kesimpulannya adalah adanya hubungan antara kelas rawat inap dengan kualitas. Baik, sekian pemaparan bab 11 statistika komunikasi. Terima kasih Mbak Kinkin dan teman-teman yang telah menonton. Kurang lebih ya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.